Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Juwita, NIM 2216040024, Prodi Akuntansi Syariah D. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam, dosen pengampu 1 Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Saya akan membawakan materi akidah Islam, pokok dan cabang. 1. Pengertian akidah. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akada yakidu akidatan yang berarti simpul, ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi tentang akidah. Antara lain, Hasan al-Banna mengatakan akidah adalah beberapa perkataan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketenteraman jiwa, meyakini keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. 2. Akidah pokok. Akidah pokok adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh umat Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah yang tercakup dalam Arkanul Iman. Dalam pembahasan akidah pokok, yaitu rukun iman, antara lain 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bersayap, dan mereka adalah hamba yang dimuliakan karena tidak pernah menantang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan dunia menuju akhirat. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita wajib yakin akan datangnya hari kiamat, yaitu hari di mana berakhirnya dunia ini. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akidah cabang. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mulai terjadi perpecahan. Kemudian muncul permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak yang sebagian besar dari Mesir yang tidak puas dengan kebijakan politiknya. Awalnya, peristiwa ini hanya sebuah permasalahan politik yang akhirnya berkembang menjadi persoalan teologi, sehingga melahirkan berbagai aliran dengan teologi dan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa ini, umat Islam tidak mampu lagi mempertahankan kesatuan dan keutuhannya, maka lahirlah cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman diantaranya. 1. Masalah Tuhan. Muncul 2 golongan yang berbeda pendapat, yaitu A. Golongan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang tidak esa. Mereka mengesahkan Tuhan dengan mengosongkan Tuhan dari berbagai sifat. B. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diwakili oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna, tidak ada yang menyamainya. Mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan tidak akan mengurangi keesaannya. 2. Masalah kitab-kitab. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk atau diciptakan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk diciptakan. 3. Masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. 4. Masalah hari kiamat.
Para ulama sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Hanya saja mereka ikhtilaf tentang apa yang akan dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani, dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dibangkitkan adalah rohnya saja. Selanjutnya masalah takdir, qada dan qadar. Dalam masalah takdir, orang Islam sepakat perlunya meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Namun berbeda dalam memahami dan mempraktekkannya. A. Qadariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia, baik maupun buruk, semua ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak mempunyai sangkut pautnya dalam hal ini karena Allah telah menyerahkan kodratnya kepada manusia. B. Kaum Jabariyah mempunyai iktikad yang bertolak belakang dengan iktikad kaum Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak punya daya apa-apa karena segalanya telah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar, sebab seluruhnya yang menentukan hanya Allah. Pendapat Jabariyah ini dianggap menyimpang oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang C. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan perpaduan dari i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah, yang artinya segala sesuatu di alam semesta ini memang telah ditentukan oleh Allah, namun manusia diberi kewenangan untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.